Jadi di dalam pikiran Anies itu sebetulnya memang antara Anies dan AHY itu memang belum sepakat. Sebetulnya betul tidak ada kesepakatan baru. Yang ada adalah baru ada kesepakatan. Sobat-sobatku semuanya, koalisi perubahan sudah bubar dan koalisi perubahan sudah dibongkar isinya. Sehingga berbeda dengan setting pada awal mereka dibentuk. Dan saat ini nama perubahan sedang menjadi perebutan antara Demokrat yang merasa bahwa perubahan itu adalah ide dari Partai Demokrat dan kubu yang saat ini menggunakan nama koalisi perubahan karena merasa bahwa koalisi perubahan tidak bubar, hanya keluar satu anggotanya. Tetapi keluar satu anggota, masuk satu anggota baru yang luar biasa. Seperti itu harapan mereka. Apa yang menyebabkan koalisi ini bubar? Bagaimana prosesnya koalisi ini bubar? Dan siapa yang berperan penting di dalam koalisi ini bubar? Kita semua sudah mulai dengar-dengar dari luar. Seperti apa dan siapa sutradaranya dan siapa yang bisa dibilang petugas partainya, ataukah dia mungkin lebih boleh disebut sebagai jongos partai karena tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya mengikut dari apa kata sang majikan. Kader Demokrat Zaki Mahendra pada saat diwawancara oleh Tribun News mengatakan bahwa Anies selalu dan sering berbohong. Contoh yang gampang adalah pada saat diminta klarifikasi karena mereka mendengar dari Sudirman Said bahwa mau bergabung tidak, kami ada kesepakatan dengan Partai PKB. Demokrat yang merasa tidak terima dan Demokrat merasa dizolimin, Demokrat merasa dikhianati dan Demokrat merasa disakitin. Sehingga dia langsung telepon kepada sang mantan, begitu disebutnya. Sekarang mereka tidak menyebut lagi capres tetapi sang mantan. Inilah sobat-sobatku semuanya. Berpacaran sekian lama ternyata menikahnya dengan orang lain. Duh, sakitnya luar biasa memang. Apa yang ditanyakan oleh kader Demokrat kepada sang mantan? Sekjen Partai Demokrat menanyakan apakah betul ada kesepakatan baru antara Nasdem dengan PKB soal cawapres. Dan jawaban sang mantan ini katanya sobat-sobatku semuanya, jawaban sang mantan adalah tidak betul ada kesepakatan baru. Jadi tidak ada kesepakatan baru. Yang ada adalah Nasdem dan PKB sepakat mengusung saya dan Muhaimin Iskandar. Nah sobat, jadi di dalam pikiran Anies itu sebetulnya memang antara Anies dan AHY itu memang belum sepakat. Sebetulnya betul tidak ada kesepakatan baru. Yang ada adalah baru ada kesepakatan. Partai Demokrat ternyata salah prediksi. Mereka sudah percaya diri bahwa cawapresnya adalah AHY. Tidak lain, tidak bukan, dan tidak bisa tidak harus AHY. Ternyata itu belum sepakat katanya. Jadi surat yang dikeluarkan Anies Baswedan pada tanggal 25 Agustus kemarin itu menimbulkan pertanyaan. Kader Demokrat sampai marah. Karena pada saat itu Anies menulis surat mengatakan bahwa berharap agar AHY bersedia menjadi cawapresnya Anies. Nah kalau melihat itu memang betul belum ada kesepakatan, Anies baru bertanya kepada AHY. Ya sobat-sobatku semuanya memang lucu karena menurut berita dari mereka dari Partai Demokrat sejak awal bulan Februari itu sudah dikatakan bahwa cawapresnya AHY. Kemudian pada bulan Juni cawapresnya juga AHY. Dan kemarin pada bulan Agustus meminta kembali menguatkan cawapresnya AHY. Jadi dianggap oleh Demokrat memang itu sebetulnya sudah ada kesepakatan. Sudah betul sobatku semuanya.
Yang jadi masalah adalah Demokrat salah menerjemahkan kata-kata Anies. Karena menurut Anies bahwa surat itu harusnya tidak untuk ditunjukkan, tidak untuk diperlihatkan. Kenapa bisa muncul? Jadi inilah Anies. Pandai mengolah kata-kata, pandai berkelit. Diserang soal surat yang menunjukkan sebetulnya itu adalah kesalahan yang fatal dari Anies. Tetapi ternyata Anies masih bisa berkelit bahwa dia mengatakan kenapa surat itu keluar. Jadi memang betulnya aneh. Dia bisa membelokkan inti masalah. Itulah yang terjadi pada saat dia menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Pada masa kampanye dia mengatakan bahwa tidak akan menggusur. Tetapi setelah dia menjabat, dia memang tidak menggusur, tetapi dia mengatakan menggeser. Dua kata yang berbeda walaupun isinya adalah sama. Seperti tadi, tidak ada kesepakatan baru. Mungkin yang ada adalah baru sepakat. Itulah dia bagaimana mengolahnya menjadi sesuatu yang harus dan mau tidak mau diterima walaupun dengan akal yang kurang sehat. Sobat-sobatku semuanya, itu dari sisi Anies Baswedan. Sekarang kita lihat dari sisi sang cawapres. Sang cawapres dikatakan sehari sebelum dideklarasikan menjadi capres dan cawapres, keluarlah berita bahwa KPK akan memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi untuk kasus korupsi yang menimpa Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2012 di saat Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja. Muhaimin pada saat itu mengatakan bahwa pada hari dia dipanggil oleh KPK itu adalah hari di mana dia diundang untuk membuka MTQ yang bobotnya adalah internasional yang diadakan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan undangan itu sudah jauh-jauh hari. Jadi bukan dadakan, sedangkan KPK mengeluarkan rilis baru kemarin. Jadi ini lebih mendadak. Wajar jika dia tidak bisa membatalkan undangan itu, apalagi MTQ adalah kegiatan keagamaan yang memang harus disupport oleh Muhaimin sang wakil ketua DPR. Nah, setelah dia berangkat ke Tanah Laut, apa yang terjadi sobatku semuanya? Jangankan dia membuka, hadir saja dia tidak boleh oleh Bupati Tanah Laut. Sebuah tindakan yang amat sangat berani dari sang bupati. Wakil ketua DPR dilarang hadir. Yang lebih celaka lagi, Bupati Tanah Laut mengatakan bahwa selama ini perundingan atau pembicaraan panitia di dalam mengadakan MTQ yang bersifat internasional ini ternyata tidak pernah menyebut yang namanya Muhaimin Iskandar. Nah, terus Muhaimin diundang oleh siapa? Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Bupati Tanah Laut mengatakan mereka mengundang wakil presiden untuk membuka MTQ, bukan wakil ketua DPR. Walaupun sama-sama wakilnya, tetapi tempat berkantornya berbeda. Kalau Muhaimin di Senayan, kalau yang satu di istana, yang diundang yang di Istana Negara. Inilah sobat-sobatku semuanya, sebuah perdebatan yang sempat membuat Muhaimin marah besar dan dia marah-marah sampai panitia katanya nangis-nangis. Dan satu hal lagi, Muhaimin meminta ganti rugi ongkos tiket, biaya tiket Jakarta Banjarmasin. Anggota DPR, wakil ketua, hanya ongkos pesawat Jakarta Banjarmasin aja minta ganti. Hebat tenan. Nah, sobat-sobatku semuanya, 2 orang di dalam koalisi perubahan. Satu lagi, Surya Paloh.
Dia mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan yang disingkat menjadi Amin adalah tutup dengan botolnya, klop. Apakah benar sobatku semuanya? Tentu kita tahu tutup dengan botol tidak akan bisa klop jika tidak ada tangan yang menyatukannya. Nah, siapakah yang mempersatukan mereka? Pada waktu ditanya oleh wartawan dan dikatakan apakah benar bahwa Anda adalah pengkhianat atau Anies atau Koalisi Perubahan berkhianat kepada Partai Demokrat, Surya Paloh dengan tenang menjawab, apakah wajah saya tampak seperti seorang pengkhianat? Jos, sebuah feedback, sebuah umpan balik yang langsung jelek dan tidak perlu dijawab. Karena itu menunjukkan bahwa Surya Paloh bukanlah pengkhianat. Tetapi apa yang terjadi sobatku semuanya? Pada saat Capres dan Cawapres ini berpidato perdananya, pada saat deklarasi, di situ diungkapkan bahwa mereka berdua sama-sama diundang, sama-sama diajak bicara, dan sama-sama dipersatukan oleh orang yang namanya Surya Paloh. Dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa ternyata dari Capres, Cawapres, dan Sang Bohir pun sama-sama kalau berbicara tuh nggak jelas juntrungannya. Kalau berbicara sama-sama tidak jelas komitmennya. Mereka berbicara hanya yang penting didengar oleh orang itu baik. Nah, seperti inikah nanti kita akan mempercayakan negara kita? Kepada merekakah kita akan mempercayakan republik ini? Apakah kita akan rela menerima seorang pemimpin yang ternyata di dalam bicaranya tidak bisa dipegang komitmennya? Ternyata di dalam berbicaranya selalu berbeda dengan tindakannya, dan itu pun sudah terlihat dari rekam jejak semasa memimpin DKI Jakarta. Sobat-sobatku semuanya, marilah kita memilih presiden yang jelas-jelas memiliki komitmen di dalam bekerja, di dalam berkata-kata, dan di dalam tindakannya. Sobatku semuanya, berhati-hatilah di dalam memilih presiden. Jangan sampai kita menyesal karena 5 tahun mendatang janji-janji bisa hanya tinggal janji. Semuanya akan selesai pada saat mereka menjadi pemimpin atau menjadi penguasa di negeri ini. Ada 3 capres. Dan kedua-duanya sudah memberikan janji yang sangat luar biasa. Tetapi sobatku semuanya, apakah kita akan mempercayakan hanya kepada janji yang mereka berikan? Apakah kita tidak akan peduli kepada negara kita, bahwa negara kita haruslah maju dan mensejahterakan rakyatnya? Apakah kita akan rela jika ternyata kebijakan Joko Widodo ternyata tidak dilanjutkan dan berubah atau berhenti, sehingga pembangunan ini hanya sebagai sebuah mimpi yang tidak akan terjadi? Sobat-sobatku semuanya, berpikir cerdas dan berpikir waras di dalam memilih presiden pada tahun 2024. Dan sobatku semua, marilah kita sambut Indonesia maju, Indonesia sejahtera.